Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik, kita selesaikan membaca syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Ulang dari awal. Dari Iya. Syekh. Dari Syekh. Ya, ulang. الشرح باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها أنه يجب على عبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، ثانيها ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها أول ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبط بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء بقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. Idza ulima dzalika. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Di bab ini menjelaskan tentang bagaimana seorang mengetahui hukum-hukum dari mengambil sebab. Itu ada 3. Yang bagaimana seorang mengetahui permasalahan sebab dengan 3 hal. Yang pertama, jelas seorang jangan mengambil sebab yang tidak ada ketentuannya dari syariat ataupun kauniyah, secara syariah ataupun kauniyah, maksudnya tajrubiyah. Kemudian yang kedua, tidak boleh orang bersandar pada sebab. Bahkan bersandar kepada orang yang siapa yang menyebabkan, itu Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mentakdirkan. Tapi diperintah untuk mengambil sebab. Perintah untuk mengambil sebab. Ini 2 hal ini didalamkan ucapan yang bagus dari Ibnu Taimiyah rahimahullah kemarin ya. Yaitu i'timad al-asbab syirk. Bersandar kepada sebab itu kesyirikan. Wa tarkul asbab qadhun fi syariah, dan meninggalkan juga sebab, tidak mengambil sebab, itu adalah celaan pada syariat. Karena syariat memerintahkan kita untuk mengambil sebab, dan syariat melarang kita untuk bersandar kepada sebab. Dan yang ketiga, ini yang terpenting. Kalau orang sudah mengambil sebab, perhatikan, jangan lupa. Dikatakan sebab itu bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun besarnya. Maksudnya seperti yang dijelaskan kemarin, api sebab seorang terbakar, sebab terbesar seorang terbakar. Tapi segala sesuatu masih dibawa dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, masih terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan 2 hal kepada kita, mengajarkan kepada kita. Kalau kita menempuh sebab, kemudian dari sebab itu lahir yang disebabkan, maka ini memberikan pelajaran kepada kita, mengetahui bahwasanya luasnya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Bersamaan dengan Allah mampu untuk menjadikan sesuatu tanpa ada sebab. Tapi karena hikmah Allah, yaitu sesuatu terjadi harus melalui dengan sebab. Harus melalui dengan sebab. Ini yang pertama. Dan kadang seorang mengambil sebab, tapi yang disebabkan ini tidak ada.
Dan sebab yang diambil ini sebab terbesar. Tapi apa yang disebabkan ini tidak muncul. Ini juga pelajaran untuk kita supaya kita tahu bahwasanya bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak bersandar pada sebab. Jadi sama-sama memiliki apa? Hikmah. Yang pertama hikmah, kita mengetahui kesempurnaan dari hikmah Allah. Yang kedua hikmahnya, kita mengetahui bahwasanya kesempurnaan kemampuan Allah. Iya. Jadi bersamaan Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan segala sesuatu tanpa sebab. Kemudian Allah jadikan segala sesuatu harus dengan sebab, menunjukkan hikmah Allah. Iya, bagaimana siapa namanya? Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin. Iya. Bersama itu Allah Subhanahu wa taala mampu membelah lautan tanpa menyuruh Nabi Musa untuk membelah lautan dengan tongkatnya. Iya. Mampu. Dan segala sesuatu kita tempuh sebabnya, tapi tidak sebab yang disebabkan tidak muncul. Kita harus tahu juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu walaupun kita sudah tidak, dan membiasakan atau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak bersandar pada sebab. Ini yang ketiga, ini penting untuk untuk ingat-ingat, karena kita sekarang lagi belajar. Iya, seorang belajar itu kalau mau pintar harus belajar, ya kan? Harus mengajar, harus menghafal. Iya. Sebab orang menghafal, ya punya hafalan, ya menghafal. Sebab orang mau jadi punya ilmu, ya belajar. Ini semua sebab yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum belajar tapi sama-sama antum masuk pondok, tapi temannya antum Masya Allah cuma setahun tapi luar biasa. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar, kemudian dia pintar. Antum belajar tapi masih tertahan, ya 50% dari target yang antum inginkan dari 1 tahun itu. Antum lihat berarti bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menahan. Dan bentuk muhasabah diri juga. Muhasabah diri, karena segala sesuatu itu kadang tertahan karena dosa kita. Apa yang kita inginkan karena dosa kita, terutama dari ilmu. Terutama dari ilmu. Kadang kita belajar, murojaah, duduk, capek tapi tidak mau masuk. Tidak mau masuk. Jadi jangan kita merasa maksudnya kita capek atau apa, tidak. Justru menjadi penambah semangat kita. Segera banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ulang yang ketiga ini karena kita berkaitan. Setiap hari kita jalani seperti ini. Setiap hari kita jalani. Jadi perlu untuk diperbaiki supaya kita semakin tidak sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, sekarang kita masuk di lanjutannya. Baik. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى إذا علم ذلك فمن لبس حلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق وتدبيره. Kata beliau, sekarang masuk. Jadi beliau memberikan muqaddimah dulu tentang bab ini, bagaimana kita mengetahui hukum sebab. Hukum sebab. Kata beliau, kalau kita sudah ketahui permasalahan seperti ini, lihat. Faman labisal halqata aw al-khayta. Lihat. Siapa yang memakai gelang atau mengikat di tangannya atau di mana benang dan selainnya, tapi dia maksudkan hal tersebut untuk mengangkat bala setelah datangnya, setelah tertimpa, atau menahan sebelum ditimpa, maka ini dikatakan apa? Telah berbuat kesyirikan. Telah berbuat kesyirikan. Rinciannya, kata beliau, li'annahu in i'taqada annaha hiya dafi'ah, hiya kembali ke mana?
Yang dipakai nih, yang dipakai. Kalau dia yakini, ini rincian yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya gelang yang dipakai ini atau apa saja, dia yang menahan atau dia yang mengangkat. Iya. Dia mutasarrif bidati. Iya. Dia yang bergerak, dia yang menahan dengan sendirinya, mengangkat dengan sendirinya. Kata beliau, fahada syirk akbar. Syirik akbar dari dua sisi, rububiyah dan ubudiyah. Lihat, kata beliau, wa huwa syirku fi rububiyah, haitsu taqada syarikan ma'allahi fil khalqi wat tadbir. Lihat, jadi dia syirik pada rububiyah karena dia menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaan dan pengaturan. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Allah yang mengangkat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan penyakit. Perhatikan. Allah yang menimpakan pada makhluknya. Dia gunakan ini supaya apa? Dia mengangkat. Iya. Dia mengangkat bala. Dia menyembuhkan penyakit. Atau dia menahan bala. Dari syaitan dan selainnya. Dari bahaya-bahaya. Ini syirik di mana? Di rububiyah. Kemudian kata beliau, ثم قال رحمه الله تعالى وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدعف بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. Lihat. Wa syirkun fil ubudiyah, ay uluhiyah. Lihat. Haitsu ta'allaha lidzalik, karena adanya peribadatan terhadap hal tersebut. Wa 'allaqa bihi qalbahu tam'an wa raja'an li naf'i. Dia gantungkan hatinya kepada hal tersebut dengan harapan, dengan impian, tujuan, manfaat dari hal tersebut. Penggantungan hati. Penggantungan apa? Hati. Lihat, ini syirik akbar. Mencakup dua, rububiyah dan uluhiyah. Ini rincian pertama. Sekarang rincian yang kedua. Wa in i'taqada anna Allah huwa dafi' ar-rafi' wahda. Lihat. Dia yakini Allah yang mengangkat bala, Allah yang menahan bala. Semata. Walakin i'taqadaha sababan. Tapi dia yakini hal tersebut sebab. Iya. Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat bahaya, mengangkat penyakit. Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menahan bahaya. Lihat. Yastad'ifu atau yastad'i'u bihal bala. Di mana bala itu terhalangi dengan hal tersebut. Faqad ja'ala ma laysa sababan syar'iyyan wala qadariyan sababan. Kalau seperti ini, maka dia telah menjadikan sebab apa yang pada hakikatnya bukan sebab, tidak syar'iyah, tidak juga qadariyah. Kata beliau, wa hada muharramun kadhibun 'ala syar'i wa 'ala al-qadar. Dikatakan syirik asghar, masuk dalam syirik asghar. Kenapa dikatakan syirik? Iya, karena menjadikan sebab apa yang pada hakikatnya bukan sebab. Terus? Perhatikan, menjadikan tandingan untuk Allah dalam penetapan sebab. Iya. Dikatakan di sini bukan syar'iyan, bukan qadariyah. Lihat. Syar'iyan jelas. Kata beliau, lihat setelahnya, wa amma syar'. Larangannya di sini dari si syariat dari mana? ثم قال رحمه الله تعالى
أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود ولا من الأدوية المباحة النافعة وكذلك هو من جملة وسائل الشرك فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. Lihat. Wa ammal qadar atau amma syara' fa innahu yunha 'an dzalik. Fa innahu yanha 'an dzalik. Asyadd an-nahy. Ya, adapun syariat jelas. Dia melarang hal tersebut dengan larangan yang sangat keras. Wa ma naha 'anhu falaysa min asbabin nafi'ah. Dalilnya yang berlalu kemarin. Dari hadis-hadis. Iya. Dan Al-Quran juga menjelaskan bagaimana larangan, bagaimana pengingkaran dari sahabat terhadap orang yang melakukan hal seperti ini, menggantungkan gelang dan semacamnya untuk mengangkat bala dan menahan dari bala. Wa ammal qadar falaysa hadha min al-asbab al-ma'hudah wala ghair al-ma'hudah allati yahsulu biha al-maqsud. Adapun secara qadariyah atau kauniyah maksudnya, falaysa hadha min asbab ma'hudah, ini bukan sebab yang biasa yang dikenal. Bukan juga sebab yang tidak dikenal. Ada sebab yang dikenal. Oh, ini sebab. Sudah terkenal ini. Ada juga dia sebab tapi dia tidak terkenal. Ini bukan yang terkenal, bukan yang biasa, bukan juga yang tidak biasa. Sama sekali tidak ada hubungannya. Tidak pernah. Tidak ada hubungannya. Sekedar sangkaan saja. Allati yahsulu biha al-maqsud, yang dimana sampai padanya apa maksud. Beda kalau misalnya obat. Iya kan? Ini biasa terdengar, terlihat dan teruji coba. Ini dari sisi apa? Kauniyah. Adapun syariah jelas ya, kalau syariah jelas karena ada dalilnya. Begitu juga datang dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala min adwiyati al-mubah an-nafiyah, tidak juga dari obat yang penyembuh yang mubah yang bermanfaat. Sesuatu yang tidak masuk akal. Iya kan? Dari ilmu kedokteran juga tidak. Kalau menggantung begini, iya kan? Gelang untuk mengangkat demam. Bisa tidak? Tidak ada hubungannya. Tidak menyentuh urat-urat saraf, tidak ada. Sekedar digantung saya begini, dijadikan apa? Sebagai penyembuh dari penyakit. Apalagi wa kadzalika huwa min jumlati wasail syirk. Perhatikan. Karena seperti itu, maka dijadikan dia sebagai wasilah kepada kesyirikan. Coba lihat. Kalau antum lihat tamimah, itu digantungkan padanya, diikat di dalamnya Al-Quran. Perhatikan. Atau kadang gelang itu atau benang itu kadang kalau dia diambil dari orang-orang misalnya dukun begitu, itu biasa dia baca, baru dia rendam di air, dikeringkan, baru dia ikatkan. Kadang seperti itu. Bentuk ada sangkaan-sangkaan lain dari sesuatu yang mengantar kepada kesyirikan. Dari perkara-perkara gaib. Ada syaitan, ada jin, ada apa. Nah, itu yang membuat keyakinan mengarah kepada situ dan jadilah timbullah kesyirikan, keyakinan kepada syaitan pada perkara-perkara gaib. Itu dikatakan wasilah pada kesyirikan. Dari sisi mana disebutkan juga alasan lain. Fa innahu la budda yata'allaq al-qalb muta'alliqaha biha. Qalb muta'alliqiha biha. Kalau antum gantungkan, pasti antum gantungkan hatinya antum juga.
Kenapa? Karena sesuatu yang tidak ada hubungannya itu yang bermain apa? Keyakinan. Keyakinan itu. Kalau antum minum obat sakit kepala, ya kan? Pasti anda mengatakan, oh ini obat, jelas. Tidak ada ketergantungan hati pada obat. Sekedar kita lakukan saja karena ini obatnya, sudah kita minum. Jelas. Karena ini mau menyembuhkan. Sekarang kalau gelang, cincin, atau selainnya, kalung, diikat, yang tidak ada hubungannya. Iya, orang bertanya, apa hubungannya? Jawabannya apa? Yakini saja. Perhatikan. Yakini saja. Ini sama. Jangankan untuk mengangkat bala seperti ini. Banyak. Seorang dikasih kertas. Saya punya teman dulu. Kertas kecil ditulis, tidak tahu apa tulisannya. Dilipat, ditaruh dompet. Ditaruh dompet, simpan sini. Iya, untuk mengikat perempuan katanya. Ada lagi dikasih supaya kebal. Perhatikan. Saya tanya, untuk apa ini? Ini apa hubungannya? Ini terjadi kalau antum yakin. Kalau antum yakini ini mampu, baru terwujud itu. Kalau antum setengah-setengah yakinannya tidak akan mampu. Perhatikan, membuat hati itu tergantung pada hal tersebut. Sedangkan fitro itu apa hubungannya? Tidak ada menolak awalnya, tapi karena disuruh, perintah. Kapan ini terjadi? Kapan ini mampu mengangkat? Kapan ini ampuh? Kalau kita yakini. Bahkan apa? Diperintah untuk tinggalkan sholat. Kapan kamu sholat akan berlawanan dengan ini? Perhatikan itu wasilah-wasilah kepada kekufuran yang lebih jelas, lebih besar. Meninggalkan sholat, menggantungkan hati, meyakini. Itu apa? Ada. Saya dapat waktu saya kecil. Saya tanya, bagaimana modelnya? Bagaimana caranya? Bila ini bisa ampuh kalau antum yakin. Jadi harus keyakinan itu diserahkan kepada benda ini yang bisa mengangkat. Ini dikatakan apa? Wasilah kepada kesyirikan. Karena harus gantungkan hati kepada hal tersebut. Kalau tidak bisa. Katanya tidak bisa terjadi kalau antum tidak gantungkan. Jadi kalau ada orang menggantungkan, misalnya dia anti kebal, taruh misalnya, dia gantungkan, kemudian teriris. Apa alasannya? Berarti antum belum yakin sama ini. Yakini betul ini, betul yakini. Apa artinya? Tunduk pada kertas ini, tulisan ini. Dia mampu mengangkat bala, menahan dari sabitan pisau atau parang. Bisa. Yakin. Nah itu dari apa? Wasilah kepada kesyirikan. Wadhalika namu syirk wasilatun ilaihi. Terus. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه التي يتوصل بها إلى رضاء الله وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها، ويتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده، فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضا نقص في العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض. Kata beliau, kalau perkara ini bukan dari sebab-sebab syariah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisan Nabi Muhammad SAW, yang dengannya seorang bertawassul kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan balasannya. Tidak pula dari sebab-sebab qadariyah yang telah diketahui atau diuji coba dari manfaatnya, seperti obat-obat yang mubah, yang dimana orang yang bergantung dengannya, itu ketergantungan hatinya pada hal tersebut dalam keadaan dia mengharap
untuk manfaatnya. Jadi perkara memakai dari gelang atau selainnya, sebab-sebab yang tidak tetap dalam syariat, tidak juga dari kauniyah. Maka kata beliau, fata'ayyana 'alal mu'min tarkuha, maka wajib seorang mukmin meninggalkan hal tersebut. Liyatimma imanuhu wa tauhidah, atau wa tauhidu, supaya sempurna iman dan tauhidnya. Iya, ini dari bentuk apa? Kesempurnaan tauhid dan iman. Berarti anggapan seorang asalnya orang memakai seperti itu adalah sesuatu yang mengurangi tauhid. Karena masuk dalam kesyirikan apa? Kesyirikan asghar. Tapi bisa menghapus keimanan secara asal. Iya, kalau dia yakini bahwasanya hal tersebut yang mampu menahan dan mengangkat bala. Iya, mengangkat bala. Ketergantungan hati dan keyakinan hati. Hal tersebut yang dapat mengangkat bala. Kata beliau, fa innahu law tamma tauhiduhu lam yata'allaq qalbuhu bima yunafihi. Kalau sempurna tauhidnya orang, itu hatinya tidak akan bergantung pada apa yang menafikan dari kesempurnaan tauhidnya. Iya. Jadi seorang mengambil sebab itu karena tauhid. Iya. Seorang diperintah mengambil sebab karena syariat yang memerintahkan untuk mengambil sebab. Itu dari kesempurnaan tauhid. Tapi dilihat sebab ini seperti apa. Sebab yang harus tetap secara syariat dan qadaran. Secara syariat dan qadaran. Ini dari kesempurnaan tauhid. Kedua, dari kesempurnaan tauhid tidak bersandar pada sebab itu. Iya. Walaupun sebab syar'i atau qadariyah. Tidak bersandar padanya. Kemudian kata beliau, wadzalika aidan naqsu fil aql. Lihat. Kalau seorang bersandar pada sebab yang tidak tetap secara akal atau secara syariat dan qadaran, iya, kata beliau ini adalah bentuk pengurangan pada akal. Dari sisi mana? Dari sisi ketergantungan kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Dari beberapa sisi. Iya, dari beberapa sisi. Beda ya, kalau misalnya ruqyah. Ruqyah itu sebab. Iya kan? Iya, Al-Quran. Al-Quran itu akan datang nanti. Bab majah fil ruqa' wa tamam ya. Jelaskan. Ruqyah. Iya, bacaan Al-Quran kepada orang yang sakit. Itu kalau antum lihat, dibacakan saja begini. Perhatikan, dibacakan saja begini. Itu dari sisi kalau antum lihat apa hubungannya? Ada atau tidak? Hah? Orang sakit dibacakan, dipegang. Ya kan? Coba antum lihat, ada tidak? Tapi kenapa kita gunakan? Karena ada syariat yang memerintahkan. Perhatikan, dibedakan. Kalau menggantungkan gelang, itu pada hakikatnya tidak ada hubungannya. Apa hubungannya? Ya kan? Tidak ada penjelasannya secara syariat, tidak pula secara kedokteran, tidak ada. Oleh karena itu sesuatu yang tidak bermanfaat dari beberapa sisi manapun. Kalau Al-Quran dibacakan jelas. Iya, pertama ada syariatnya, kedua terbukti. Begitu pula ini adalah perbuatan Nabi SAW, ajaran dari Nabi SAW. Jadi semuanya ketergantungannya kepada dalil. Kita mengambil sebab kauniyah juga itu karena perintah syariat. Karena perintah syariat. Jadi tidak semata-mata kita mengambil begitu saja. Semua berdasarkan apa? Syariat. Kemudian kata beliau, bal huwa dhararun mahd. Iya, bahkan itu adalah bahaya yang murni. Dari sisi mana? Saya bisa jelaskan. Dikatakan hal tersebut justru membahayakan dengan bahaya yang murni. Tidak ada di baliknya itu kebaikan. Dari sisi mana? Iya, bentuk ketergantungan kepada
sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada hakikatnya bahaya. Bahaya. Yang kedua apa? Hah? Bentuknya apa? Istidraj. Iya. Istidraj. Kenapa seorang melakukan hal tersebut? Iya. Dia tidak lihat bahayanya. Tidak nampak untuknya. Iya. Mungkin diberikan apa? Kesembuhan. Tapi orang yang belajar, orang yang tahu iman, tahu Islam, tahu agama, iya. Orang belajar tauhid itu tahu bahwasanya hal tersebut adalah istidraj. Sebagaimana orang kafir, tidak sholat, tidak di atas Islam, tapi diberikan dunia seluruhnya. Itu istidraj. Kemudian terakhir, ثم قال رحمه الله تعالى وشرع مبناه على تكميل أريان الخلق بنبذ الوثنية وتعلق بالمخلوقين وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات والجد خزعبلات والخزعبلات والجد بالأمور النافعة المرقية للعقول المزكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها دينها ودنيويها والله أعلم. Ini yang terakhir, kata beliau wasyar', dan syariat itu dibangun di atas penyempurnaan agama seluruh makhluk. Iya. Binabdil wasaniyat wa ta'alluq bil makhluqin, dengan meninggalkan sembahan-sembahan dan ketergantungan terhadap makhluk selainnya. Iya. Dibangun juga di atas kesempurnaan akal-akal mereka. Jadi selain agama juga membangun untuk menyempurnakan akal-akal mereka dengan meninggalkan al-khurafat, dari pemikiran-pemikiran khurafat, wal khuza'balat, sesuatu yang tidak bermanfaat, iya, lelucon dan selainnya. Wal jiddi fil umurin nafi'ah al-murqiyah lil uqul, dan semangat pada perkara-perkara, iya, menyempurnakan akal mereka dengan meninggalkan khurafat dan menyempurnakan dengan menyemangati pada perkara-perkara yang bermanfaat, yang menjadikan akal semakin dalam berpikir, iya, meningkatkan cara berpikir, muzakki lin nufus, sucian terhadap jiwa, maslahah lil ahwal kulliha, dan kebaikan pada segala keadaan, baik di dunia, iya, di agama maupun dunia. Jadi yang terakhir ini masuk dalam khamsah daruriyat, ya. Khamsah daruriyat dari agama, akal, kemudian araf, kemudian mal, kemudian nafs. Ini disebutkan dua di sini. Jadi agama seperti itu, dibangun di atas hal tersebut, menjaga agama. Bagaimana dengan menjaga agama? Dengan meninggalkan dari sembahan-sembahan yang lain. Iya, meninggalkan ketergantungan pada makhluk. Menjaga juga akal. Iya. Oleh karena itu diharamkan apa? Al-khamr. Diharamkan khamr. Kenapa? Karena khamr itu bisa merusak akal. Itu dari salah satu alasan. Begitu pula harta. Iya. Pula harta. Kalau antum ditanya tentang CCTV ini, ya kan? Itu kan bentuk, kalau dari sisi khilaf ulama tentang kamera, ya kan? Tentang kamera. Kalau antum lihat, kenapa digunakan ini kamera? Jadi kalau orang berpendapat ini sama dengan gambar, ya kan? Sama dengan gambar. Orang yang menggunakan, dia berdalil yang ini, dikatakan harta itu perlu dijaga. Jadi kita gunakan ini
taruhlah ada maslahat, ada mafsadat ini. Tapi sedikit. Sedangkan kehilangan harta itu mafsadatnya lebih besar. Jadi dikatakan digunakan untuk mencegah mafsadat yang lebih besar. Itu CCTV membantu seorang untuk menjaga apa? Harta. Apalagi di tempat-tempat seperti ini. Tidak tahu. Kan? Di ruang-ruang terbuka seperti ini yang banyak barang-barang, kita tidak ada tapi ada CCTV. Itu bentuk penjagaan terhadap harta. Jadi berarti dengan itu kuat dengan penggunaan apa? CCTV. Tapi pada hakikatnya apa? Perkaranya luas ya. Seorang ulama berluas-luas dalam hal tersebut. Baik. Insyaallah nanti kita masuk di kitab selanjutnya, di bab selanjutnya. Ini bab selanjutnya insyaallah cepat kita. Karena penjelasannya sudah kita jelaskan sebelumnya tentang bagian dari kesyirikan. Kapan itu syirik masuk dalam syirik besar dan kapan masuk dalam syirik besar, syirik kecil itu sudah kita jelaskan. Jadi kita tinggal jelaskan bab pendalilan dan baca syarah selesai. Kita ambil faedah dari ucapan musannif rahimahullahu ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya lupa.